Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rizky dalam video pembelajaran matematika untuk matematika wajib. Submateri di bab trigonometri ini adalah subbab yang terakhir, yaitu membahas mengenai fungsi dan grafik trigonometri. Ya. Jadi untuk yang pertama seperti biasa Pak Rizky akan menyampaikannya konsepnya terlebih dahulu. Konsep grafik fungsi trigonometri, kemudian kita akan mengenal apa itu amplitudo, apa itu nilai maksimum minimum, dan apa itu periode. Seperti kalau kalian belajar fisika itu gelombang ya, memang untuk fungsi trigonometri kalau kita menggambarkan grafik itu seperti berupa gelombang ya, ada amplitudo, ada nilai maksimum minimum, dan ada periode fungsinya. Oke, sekarang kita langsung saja ke konsep pembahasannya tentang grafik fungsi trigonometri. Ya, sebelum kita ke fungsi dan grafik dari perbandingan trigonometri, kalian harus benar-benar memahami tentang nilai-nilai perbandingan trigonometri dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4 ya. Karena ini sangat penting untuk menggambarkan pada diagram kartesiusnya. Yang kali ini kita bahas itu hanya di sekitar sini ya. Untuk yang mana-mana di sini kita akan membahas yang sinus, kosinus, dan yang tangen. Ya, jadi untuk nilai dari 0 sampai dengan 360 derajat ini kita gunakan sebagai sumbu X, sedangkan nilai-nilai trigonometrinya masing-masing di sini akan kita letakkan di sumbu Y. Oke, mari sekarang Pak Rizky contohkan untuk gambar grafik fungsi trigonometrinya. Oke, sekarang kita ke grafik pada diagram kartesiusnya. Di sini Pak Rizky sudah gambarkan dengan sedemikian rupa. Untuk sumbu X-nya yaitu kita gantikan dengan besaran sudut-sudut derajat. Bisa jadi kalian menggunakan pi, itu bisa saja ya. Kemudian untuk yang sumbu Y-nya kita tuliskan untuk nilai trigonometrinya. Mohon maaf, untuk nilai trigonometrinya pada tabel itu kan menggunakan nilai akar. Untuk yang di sini kita menggunakan pendekatan nilainya untuk nilai desimal ya. Jadi kalau kita tadi sudah memasangkan misalnya ya, untuk kita bahas dulu untuk yang sinus dulu ya. Untuk sinus misalkan sinus 30 itu kan dia berarti setengah atau 0,5, berarti kita tinggal masangkan titiknya di 0,5, kita munculkan di sini ya, titik A. Kemudian selanjutnya 45 derajat. 45 derajat berarti sinus 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2 pendekatannya kira-kira adalah 0,71. Kemudian untuk yang sinus 60 berapa? Sinus 60 setengah akar 3. Pendekatannya adalah 0,87. Sekarang kita gambar. Kemudian 90 derajat, sinus 90 derajat berapa? 1. Sekarang kita gambarkan titiknya di 90 derajat, 1, dan seterusnya. Ini Pak Rizky gambarkan terlebih dahulu masing-masing titik dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, kita sudah menggambarkan masing-masing titik koordinat menyesuaikan untuk fungsi fx sama dengan sinus x ya. Jadi ini dari 0 derajat ke titik A ke titik B. Kalau kalian menggambar, kita gambarkan dulu. Iya. Nah, kalau kalian melihat di sini kan ini gambarnya seperti gelombang. Dari 0 derajat ke titik A, ke titik B, ke titik C, ke titik D. Ini adalah titik puncak. Kemudian dia turun kembali menuju ke sini 270 derajat. Ini adalah nilai minimumnya. Nilai minimumnya dia kemudian kembali lagi ke 360 derajat atau sama saja dengan 0. Kalau Pak Rizky lihatkan lagi ya, grafik fungsi trigonometri ini berulang gelombangnya ya, dari atas ke bawah seperti gelombang kalau kalian belajar fisika
ya. Jadi di sini juga menyesuaikan seperti dengan materi fisika, dia mempunyai amplitudo. Amplitudo kan berarti jarak antara titik normal dengan ke titik puncak atau ke titik minimum ya. Jadi untuk sinus x amplitudonya adalah 1. Karena apa? Jarak dari sini garis normalnya ke titik puncaknya adalah 1 satuan, ini juga 1 satuan. Nah, kemudian kalau periodenya apa? Kalau periode berarti adalah perulangan dari gelombangnya. Jadi kalian perhatikan dari di sini 0 derajat puncak, kemudian ke lembah, kembali lagi ke posisinya semula. Dia butuh sampai berapa derajat untuk ada satu lembah dan satu bukit, dari 0 sampai 360 derajat. Jadi untuk sinus x ini adalah periodenya 360 derajat. Mungkin bisa Pak Rizky tuliskan dulu untuk lebih mudah ya. Pak Rizky sudah gambarkan untuk amplitudo dan periodenya ya. Amplitudo itu adalah jarak antara garis normal terhadap titik puncaknya, bisa terhadap nilai maksimum atau nilai minimum ya. Untuk nilai maksimumnya di sini itu kan ada pada sinus 90 derajat atau 1 ya. Kan sinus 90 derajat 1 berarti nilai maksnya ya Pak Rizky tuliskan atau fx max itu adalah 1 ya. Sedangkan untuk fx min nya kan dia terletak pada di sinus 270 derajat. Kalau sinus 270 derajat itu berapa? Kan negatif 1. Kan nggak ada nilai yang kurang dari itu, maka kita sebut sebagai nilai minimum. Berarti kita tulis fx minimumnya itu adalah sama dengan negatif 1 ya. Sedangkan amplitudo itu adalah jarak antara garis normal terhadap puncak, bisa terhadap nilai maksimum atau minimum. Kalau jarak kan berarti dia nggak mungkin negatif, berarti amplitudonya itu adalah 1. Nah, kemudian kalau periode perhatikan perulangan dari bukit ke lembah kembali lagi ke semula. Nah, ini kan dari 0 derajat menuju sampai 1 bukit dan 1 lembah, ini kembali lagi ke 360 derajat. Maka periodenya adalah 360 derajat atau sama dengan 2pi ya. Ini untuk fungsi trigonometri untuk yang fungsi sinus x ya. Sisanya untuk yang cosinus x dan tangen x itu juga sama untuk amplitudo, nilai maksimum minimum juga dengan periodenya. Sekarang Pak Rizky gambarkan untuk yang fungsi cosinus ya. Tadi kita sudah membahas banyak tentang grafik fx sama dengan sinus x. Sekarang kita akan menggambar nilai dari fungsi gx sama dengan cosinus x ya. Sekarang Pak Rizky langsung munculkan gambarnya saja di sini ya. Kalian perhatikan perbedaannya terlebih dahulu. Nah, kok beda dengan yang grafik sinus x Pak? Coba kita perhatikan terlebih dahulu ya. Untuk nilai cosinus 0 kan sama dengan 1. Berarti kan dia startingnya adalah di titik puncaknya adalah 1. Kemudian kalau kita melihat pada nilai tabel trigonometri cosinus kan dia semakin turun sampai cosinus 90 derajat dia kan nilainya 0 ya. Kemudian untuk nilai di kuadran kedua kan kosinusnya negatif. Nah, berarti dia juga pengaruh, berarti dia di bawah sumbu x sehingga nilainya akan negatif turun sampai ke nilai yang paling minimum adalah kosinus 180 derajat adalah negatif 1. Nah, kan berarti kesimpulannya untuk nilai maksimum dan nilai minimum untuk grafik fungsi kosinus dan sinus itu kan juga sama, ada di 1 dan negatif 1. Nah, kemudian kita beralih ke kuadran ketiga. Kuadran ketiga dari kosinus dia naik kembali sampai ke 270. Nilai kosinus 270 ini kan 0. Nah, kemudian
kembali lagi naik sampai ke puncaknya. Nah kan ini kan kembali lagi dari 0 derajat ke 360 derajat, berarti ini sudah satu periode. Nah ini kan nilai kosinus 360 derajat adalah berapa? 0 ya. Jadi perbedaannya, kalau kosinus X itu kita mulai dari 1, tapi kalau sinus X kita mulai dari 0. Nah, kalau kosinus X itu turun kemudian naik, kemudian kalau yang sinus X ini dari 0, gelombang satu bukit, kemudian satu lembah. Sekarang kita mencoba untuk menggambar fungsi yang tangan X ya. Kalau tangan X ini sedikit berbeda. Nah, kok gambarnya tidak bukit dan lembah seperti gelombang biasanya, Pak? Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu ya. Kalian lihat untuk nilai tangan X untuk 0 derajat terlebih dahulu. Ini kan 0 ya. Kalau kalian perhatikan di kuadran 1, dia semakin naik nilainya. Akan tetapi untuk nilai 90 derajat dia kan tidak terdefinisi. Berarti kan tidak ada nilainya. Berarti dia semakin naik sampai ya kita nggak tahu karena dia tidak terdefinisi di 90 derajat. Maka dari itu gambarnya seperti terputus, tidak seperti gelombang. Nah, baru setelah itu ini baru di batasan kuadran pertama, kemudian di kuadran kedua dia kembali lagi entah dari mana, dari bawah, kemudian kita runut ya, dia nilainya negatif ke tangan 180 derajat kan nilainya 0 di tabel ya. Kemudian kita kembali lagi, berulang lagi ke sebelah sini ya. Kemudian dia naik kembali, tek. Kalau dia di 270 dia tak terhingga. Nah, maka dari itu di sini juga grafiknya terputus kembali ya. Untuk yang tangan X ini sebenarnya jarang dikeluar di materi tes ya. Insya Allah yang Pak Rizky keluarkan nanti untuk yang materi tes itu hanya sinus dan kosinus saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian harus belajar juga untuk nilai-nilai fungsi trigonometri pada nilai tangan. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep amplitudo, nilai maksimum minimum, kemudian periode untuk fungsi trigonometri modifikasi ya. Ini baru bentuk dasarnya, sinus, kosinus, dan tangan. Oke, kita lanjut saja. Oke, sekarang kita ke bentuk umum fungsi trigonometri ya. Untuk bentuk umum fungsi trigonometri ini untuk sinus, kosinus, dan tangan sama ya. Bahwa misalnya Pak Rizky mempunyai fungsi fx yang membedakan kalau sinus yang menggunakan sin, kosinus cos, tangan menggunakan tan. Nah, tapi apa bedanya kok ada variabel-variabel A, K, X, alfa, dan C ya. Untuk A ini merupakan variabel untuk amplitudo ya. Jadi untuk amplitudo untuk A di sini ini adalah bilangan amplitudonya. Kemudian mohon maaf ya, ini harusnya nilai mutlak ya amplitudo, karena amplitudo itu pasti positif. Sedangkan untuk nilai maksimum dan minimumnya kita kurangkan dan jumlahkan nilai. Kalau untuk nilai maksimum, nilai mutlak dari amplitudonya ditambah dengan konstanta C. Kemudian untuk minimumnya itu adalah nilai amplitudo yang negatif baru ditambahkan dengan konstantanya. Untuk yang contoh soalnya nanti Pak Rizky bahas di video selanjutnya ya. Kemudian untuk periode, kalau periode kan Pak Rizky sudah jelaskan bahwa gambar grafiknya satu bukit dan satu lembah dari 0 derajat kembali lagi ke 360 derajat. Ini dinyatakan dengan 360 derajat per K, atau kalau dalam pi berarti 2pi per K.
Sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau tangan kan dia nilainya kembali lagi dari 0 derajat, tangan 0 derajat kembali lagi ke tangan 180 derajat. Sehingga untuk nilai tangan periodenya adalah 180 derajat per K, atau kalau dalam bentuk pi itu adalah pi per K. Oke, sampai di sini dulu untuk konsep fungsi trigonometri beserta grafiknya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan fungsi trigonometri untuk menentukan amplitudo, menentukan nilai maksimum, menentukan nilai minimum beserta nilai periodenya. Sekiranya itu saja dari Pak Rizky ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.